Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan selamat datang lagi di channel Samsu S24 ya. Di kesempatan video malam kali ini, saya akan unboxing lagi ya satu unit senapan angin BSA Diana 50 ya. Untuk tipenya itu yaitu BSA Diana 50 teman-teman. Karena senapan angin Diana itu memiliki 3 tipe ya. Yang ke satu Diana patah laras yaitu Diana 27 ya, mod 27, dan yang kedua Diana mod 45 ya. Ada yang kokangannya di video sebelumnya saya sudah unboxing juga, dan di kesempatan video ini saya unboxing yang Diana mod ke 50 ya. Diana mod 50 ini katanya, atau yang sering disebut dengan senapan angin Diana BSA Diana jenggot ya. Ini paketannya, kita langsung saja unboxing. Dan kebetulan ini paketannya atau senapannya saya beli second atau senapan bekas pakai ya teman-teman. Dan untuk packingannya seperti ini kebetulan datangnya itu ada 1 bulan yang lalu ya, tapi baru di kesempatan video ini saya bisa unboxingnya. Dan saya kemarin mendapatkan unit ini di forum jual beli senapan di Facebook ya. Itu ada yang menjualnya di sekitar daerah Bandung ya. Dan alhasil ke tempat saya itu paketannya dipaketkan melewati ekspedisi ya teman-teman. Pasti tahu lah ekspedisi apa ini. Kita langsung saja buka, dan untuk paketannya ini langsung beberweb, kemudian dibungkus menggunakan dus ya, yang menggunakan packingan palet atau kayu, tapi ini menggunakan beberweb. Kemudian langsung dibungkus menggunakan dus ya, karena ini terlihat kan tuh ada coklat-coklat, mungkin di dalamnya dus juga ya, di luarnya beberweb, di dalamnya dus. Kita langsung saja buka paketannya ya teman-teman, karena sudah penasaran dengan senapannya. Nah teman-teman, inilah dia untuk lapisan terakhir ya, karena barusan kan dilapis menggunakan bubur web, kemudian dilapis menggunakan dus, kemudian ada juga bubur webnya di dalamnya. Kita langsung saja buka bubur webnya yang lapis terakhir. Wow, sudah terlihat dari laras. Nah ini dia senapannya ya, BSA Diana 50 ya. Kalau yang BSA Diana 45 kan ada di video saya sebelumnya, sudah saya unboxing juga ya. Ini yang varian 50 nya, tapi untuk varian 27 nya mungkin di next video saya akan unboxing ya, karena unitnya belum datang ya teman-teman. Untuk unitnya seperti ini untuk senapan BSA Diana 50 nya ya. Nah ini sebenarnya emang unit second ya, tapi bisa kalian lihat ya, dari tampilannya masih mulus ya. Ini saya bisa katakan 75% masih mulus, meskipun ini unit second, tapi ya lumayan ya, meskipun harganya nggak terlalu mahal, tapi masih bagus unitnya ya. Untuk beratnya ini kurang lebih ada 3,5 kiloan ya, jadi lebih berat daripada senapan uklik ataupun juga Canon ini ya. Ini Canon ada beratnya itu sekitar 2 kilo, tapi ini lebih berat ya. Kalau senapan Diana BSA emang berat ya teman-teman, rata-rata berat karena pada mekanisme dalamnya itu full besi ya, dan besinya juga pada tebal-tebal kalau senapan BSA Diana. Dan ini saya mendapatkan yang produk lokal ya, di sini ada mati, nggak kelihatan sih karena catnya sudah mengelupas ya. Ini mungkin kekurangan dari senapannya ya, tapi untuk kopornya masih mulus, hanya saja pada bagian sini agak mengelupas, di warnanya itu sedikit silver metalik gitu ya. Ini bisa
repaint juga menggunakan black. Jadi di sini ada marking indoor rifle ya, IDF indoor rifle. Ini saya nggak tahu emang buatan indoor rifle ataupun ini buatan Cipacing, yang kurang tahu juga. Tapi markingnya ini ada indoor rifle. Apa ini satu tipe dengan Goful Night Fury ya, yang produk indoor rifle juga, saya kurang tahu ya teman-teman. Teman-teman yang tahu apakah indoor rifle mengeluarkan senapan versi BSA seperti ini, teman-teman bisa komen ya, karena saya nggak tahu ini produk emang asli indoor rifle atau produk Cipacingan ya, kurang tahu juga. Yang intinya ini produk lokal ya teman-teman, bukan impor. Nah, kalian lihat, nah mantap ya, Simulus. Di sini saya akan mereviewnya, kemudian ya unboxing dan mereview. Dan untuk tes tembak mungkin saya akan buatkan di next video saja ya. Nah, karena kalau disatuin videonya juga akan panjang ya, dan juga kebetulan ini malam hari ya, jadi ya saya akan buatkan untuk unboxing dan reviewnya saja teman-teman. Kita review karena baru sudah kita unboxing, kemudian kita akan review. Ini menggunakan karet popor ya, masih bagus untuk karet popornya, beda dengan senapan yang di video sebelumnya sudah saya unboxing, yang dia 645 itu pas saya unboxing karetnya jelek ya, sudah lapuk, tapi ini masih bagus, bisa kalian lihat meskipun unit second atau bekas pakai. Kemudian di sini untuk kopernya ya seperti biasa, mahoni ya, full sampai ke depan, masih kuat juga untuk kopernya seperti ini kopernya. Dan untuk warnanya ini coklat meta, coklat apa namanya, glossy ya. Nah, kalau kena cahaya lampu itu mengkilap. Kemudian pada bawahnya di sini ada untuk gantungan tali sandang, dan di depannya juga ada di sini. Seperti itu untuk senapan jadul ya. Kemudian untuk triggernya keren ya, di sininya bisa kalian lihat. Nah, ini untuk trigger, rumah trigger seperti ini full besi semua. Ini sudah ada berkarat sedikit karena ya maklum besi ya teman-teman. Dan di sininya juga untuk kokangan dari sini nih. Ini sama seperti senapan yang pas saya lihat di toko Pop Sport Bandung itu ya, yang pernah saya coba-coba di sana ya, kokangannya di bawah sini, ya teman-teman. Tinggal kita tekan saja ini mungkin di bawah, nah keluar kan. Kalau yang Diana 45 kan kokangannya dilaras, tapi kalau Diana jenggot atau Diana 50 ini di sini nih, jadi beda-beda untuk kokangannya. Dan juga ada yang dilaras langsung dipatah, ada 3 tipe. Kalau untuk Diana BSA Diana ada 3 tipe untuk cara kokangannya ya, ada yang dilaras, ada yang di depan laras ini, dan ada yang di sini. Mantap ya. Untuk sistemnya menurut saya cukup unik ya teman-teman untuk senapan BSA ya. Ini untuk kokangannya tinggal kita tarik saja ke bawah ya. Nah, ini kalau sudah ada klik, ada bunyi, ini berarti sudah mengunci ya, ini siap tembak. Kemudian kita tinggal, nah itu bisa langsung kita tembakin ya. Untuk pengisian ini di sini nih, seperti BSA 45 dan juga seperti Benjamin cap kuda ya. Untuk chambernya diputar seperti ini ya teman-teman. Nah, nggak jelas ya, jadi diputar tuh. Kita cancel saja kokangannya karena kita nggak akan nembak, kita cancel saja supaya pairnya kembali ke semula ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk melepaskan, di sini ada 1 baut, kemudian di sini mungkin ada 1 baut min ya, ini untuk melepaskan unit dari popor ya. Jadi di sini ada 1 baut min panjang ya, ini tembus sampai ke samping sebelah kanan dari samping sebelah kiri ya, tembus. Kemudian untuk melepaskan di sini juga ada ya, dan di bawah ini kalau nggak salah ada ya,
untuk melepaskan unitnya. Oh iya, di sini satu ya, di bawah di popor, dan di atas satu ya untuk skrup penahan popor dan bodi. Kemudian di sini terdapat pisir belakang ya, gak bisa di adjustable. Untuk pisir depannya seperti ini, pisir depan dan belakang seperti ini. Untuk laras dari chamber ke depan itu panjang kurang lebih ada 50 cm ya, 50 atau 40 cm ya, kurang lebih 40 ya kalau nggak salah, 40 sampai 50 cm lah kurang lebih teman-teman, untuk laras dari chamber ke depan itu. Seperti itu untuk reviewnya ya teman-teman. Kita coba untuk menembakin seperti apakah. Kita nggak akan isi peluru, kita coba ke bawah karena itu terdapat beberapa yang tadi kita buka packingannya. Oh, sangat kencang ya hentakannya ya teman-teman, sama seperti BS45 ya. Karena ini menggunakan sistem spring, jadi hentakan ke bahu itu terasa ya. Jadi beda dengan uplik pada umumnya. Senapan uplik seperti Sapnova, Shaft Tiger itu kan nggak ada recoil atau hentakan ke belakang. Tapi kalau senapan BSA Diana pasti ada hentakan ke bahu. Ketika kita menahan seperti ini pasti akan terasa di bahu sini, karena itu efek dari springnya itu tersebut yang sangat keras ya teman-teman. Cakep ya, ini cocok untuk koleksi ya. Saya punya koleksi berarti jadi dua ya, itu BSA 45 dan BSA 50, dan kita akan cari lagi untuk BSA 27 atau BSA patah laras ya teman-teman. Mantap. Seperti itulah dia teman-teman untuk review dan unboxingnya ya. Dan untuk tes tembak di next video saja kita akan membuatkannya ya, karena kalau dibuatkan ya pasti durasi videonya panjang. Jadi untuk video ini hanya unboxing sekaligus reviewnya saja. Dan senapan ini tidak bisa sama sekali kita pasang teleskop karena tidak terdapat dudukan untuk mounting teleskopnya itu sendiri ya, nggak ada dudukannya. Tapi ini kalau kita upgrade atau kita tambahkan, saya ini bisa kemungkinan ya, tapi ya nggak akan sama dengan senapan uplik ataupun juga PCP. Kalau kita pasangin teleskop dan teleskopnya nggak anti getar, pasti ini akan robah-robah ya. Jadi alangkah baiknya nggak usah ditambahkan teleskop saja kalau unit BSA itu. Bagusnya menggunakan visir manual saja dan dipakai hanya untuk nembak-nembak buruk di jarak 10 sampai 15 meteran lah ya, karena akurasinya juga nggak terlalu bagus. Beda dengan senapan uplik ataupun juga PCP ya. Karena ya ini yang kita harus mengingat itu dari sistemnya itu menggunakan spring hampir sama dengan airsoft gun spring ya. Jadi di dalam tabung ini terdapat klep, ketika kita tembakan klepnya langsung ke depan ya, langsung ke depan dan lontarkan mimis itu ya. Kalau pada uplik kan si anginnya itu ditampung terlebih dahulu pada tabung angin, terus ketika kita pompa 10 kali, jadi si tekanan anginnya itu pasti lebih banyak ya. Jadi untuk FVS nya juga pasti beda ya, uplik dengan BSA Diana, dan juga pada akurasi juga pasti bakal berpengaruh ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman punya BSA Diana itu pakainya hanya visir saja ya, nggak usah pakai teleskop teman. Bagusnya sih menggunakan visir saja, tapi itu
balik lagi ke selera teman-teman. Kalau teman-teman ingin menggunakan teleskop ya mungkin di sini teman-teman harus upgrade menggunakan bantalan untuk beamnya si mounting teleskop tersebut ya. Kalau saya sih lebih bagus menggunakan visir saja ya, lebih terlihat klasik. Nah, ini unit sangat panjang ya. Panjangnya kurang lebih ada 1,2 meter ya. Karena pada frame kameranya juga ini mentok panjangnya itu. Kita samakan untuk panjangnya dengan di atas ya, dengan BS45. Kita ambil terlebih dahulu ya. Nah, ini BS45 dan yang ini BSA50. Kita samakan untuk panjangnya ya. Ternyata ada space beberapa senti ya untuk panjangnya, jadi lebih panjang yang BSA50. Kurang lebih panjang 5 cm 3 cm lah dibanding BS45 ya. Ini kedua-duanya BSA ya teman-teman. Dan untuk kokangannya beda ya, yang ini di sini, yang ini di dalam koper. Keren mekanismenya. Jadi lebih panjang BSA50 ya dibanding BS45. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video unboxing sekaligus review singkat dari saya. Untuk video tes tembaknya mungkin di next video kita akan buatkan ya teman-teman. Cukup sekian dulu video malam kali ini. Nantikan video saya selanjutnya. Selamat laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless.